Satu yaitu bab larangan meminta jabatan dan memilih meninggalkan kekuasaan bila belum mendesak atau hajat darurat. Perhatikan teman-teman, bab ini subhanallah sensitif sekali. Ya. Bab yang sudah dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ratusan tahun yang lalu. Dan bab seperti ini juga disinggung oleh banyak ulama-ulama hadis yang lain. Mereka bukan meletakkan bab ini karena benci dengan kepemimpinan misalnya. Atau mereka benci dengan jabatan, bukan. Tapi memang karena ada dasar hukumnya. Kita akan dengarkan nanti bagaimana dasar hukumnya. Jadi dalam Islam, asas hukum adalah kita bukan sengaja meminta jabatan. Ya. Dan dikatakan sini, dan memilih meninggalkan kekuasaan justru di saat belum mendesak. Artinya masih banyak orang yang lebih layak daripada dia. Ya. Dan dia juga tidak diperlukan untuk masuk terjerumus ya, dalam pelanggaran-pelanggaran kalaupun ada pada saat itu. Atau di pemerintahan itu. Bagaimana dia justru menyelamatkan dirinya sebelum terjerumus lebih jauh. Dan dikatakan, atau ada hajat darurat. Maksudnya adalah, di saat Anda memang harus dipilih oleh masyarakat, dan ternyata, ya, memang kalau bukan Anda, maka mungkin akan berefek negatif. Akan ada calon lain yang justru merusak ya, negara, merusak tatanan masyarakat, merusak perekonomian, keamanan, ketentraman, mengurangi kemakmuran dan seterusnya, maka itu Anda boleh maju pada saat itu, ya. Tapi di situ pun disyaratkan adalah Anda yang diminta tentunya, ya. Ini yang dimaksudkan dalam bab ini. Tentu sekali lagi kita sedang membahas bab ini saja, ya, lingkup bab ini. Bukan sedang menyinggung siapapun, karena ini adalah judul ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ratusan tahun yang lalu, ya. Dan kita sedang membaca buku ini dari awal lembaran buku ini sampai insya Allah akhirnya. Dan ini ada di pertengahan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan dalil pertama dalam bab ini adalah surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Terjemahannya, negeri akhirat yang akan dibalas merupakan balasan yang sempurna bagi orang-orang beriman nanti di sana, dan juga sempurna hukuman bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri akhirat, ya, balasan yang baik kami jadikan, maksudnya untuk masuk dalam surga, yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini landasan ayat yang boleh gunakan sebagai dalil dalam bab ini. Tentu maknanya jelas, gitu kan? Kalau Anda menjabat, ya, masuk dalam pemerintahan dan ternyata hanya akan terjadi kerusakan, maka Anda akan banyak hisapnya hari. Luput dari Anda negeri akhirat yang merupakan abadi, surga yang tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Ya. Ini Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan kepada para sahabat, mengatakan, dan ini jadi pelajaran juga buat kita, bahwasanya perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang di antara kalian pada saat mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan lalu diangkat kembali. Lihatlah, ya, apa yang tetesan air apa yang tersisa di tangannya, maka tidak ditemukan apa-apa sama sekali.